warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianingsih, guru PPKN SMP Negeri 1 Sukolilo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, telah melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan materi sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Cinta, Bu. Oke, silakan. Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Oke, Putria absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Chelsea Maisela, Desila, Delia, Desi, Dita, Hadir, Bu. Jines. Kenapa ini? Oh, Jines sakit. Nadia, Naisila, Prila. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Siapa yang ingin mimpin? Oke, Dita silakan maju. Sikap berdiri. Siap, diri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sebelum kalian duduk, Putria ingin mengecek dulu kerapian baju kalian. Sudah rapikah kalian hari ini? Baju yang belum dimasukkan silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sudah? Bagus. Selanjutnya kalian cek kanan kiri bawah bangku apakah ada sampah. Kalau ada silakan dipungut, dibuang di tempat sampah. Sudah piket hari ini? Sudah. Oke, bagus. Selanjutnya, coba keluarkan alat tulis kalian, buku paket maupun LKS terkait pembelajaran PPKN. Sudah dikeluarkan? Sudah. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Putria ingin bertanya, apa materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba, adakah yang masih ingat pokok-pokok pikiran mulai dari pokok ke-1 sampai ke-4? Siapa namanya? Desila. Oke, silakan berdiri. Pokok pikiran yang pertama, persatuan. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, pertahanan. Ya, benar sekali. Pokok pikiran pertama apa tadi anak-anak? Persatuan.
Pokok pikiran yang kedua? Keadilan sosial. Yang ketiga? Kedaulatan rakyat. Keempat? Ada 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kalian sudah mendengar berita duka terkait bencana alam yang terjadi di Cianjur? Sudah. Nah, bagaimana perasaan kalian terkait berita yang dialami atau bencana yang dialami oleh saudara kita yang ada di Cianjur? Bagaimana perasaan kalian? Sedih. Oke, coba ada yang bisa mengungkapkan sikap apa yang kalian harus lakukan terkait dengan berita tersebut? Ya, siapa namanya? Mbak Naisila, silakan berdiri. Setelah melihat berita dari Cianjur, saya merasa ikut prihatin dan turut berduka. Dan sekarang yang bisa kami lakukan ialah dengan menyisihkan sebagian uang saku kami untuk menyumbangkan kepada korban di Cianjur. Ya, oke, bagus. Ikut membantu korban bencana di Cianjur dengan menyisihkan sebagian uang saku mereka. Berharap dapat meringankan sedikit beban mereka. Nah, dari ikut menyumbangkan atau menyisihkan sebagian uang kalian untuk membantu korban bencana Cianjur, sikap tersebut termasuk dalam pokok pikiran keberapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, siapa namanya? Mbak Alfi. Pokok pikiran pertama yakni pokok pikiran persatuan. Ya, pokok pikiran pertama yakni persatuan. Itu termasuk dengan pokok pikiran persatuan. Bersatu, membantu sesama manusia dalam bangsa negara kita yang kesulitan. Dari kasus tersebut, dari bencana alam tersebut, mengaitkan pada pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putri harap pada pembelajaran kali ini kalian dapat mencermati dengan sungguh-sungguh. Dengan kalian mengetahui sikap positif terhadap pokok pikiran, kalian bisa jadikan sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia kerja, kalian bisa tahu mana sikap yang perlu dicontoh, mana sikap yang harus dihindari. Oke, semuanya paham? Selanjutnya, Putria akan menyampaikan ruang lingkup materi pembelajaran pada hari ini. Semuanya bisa memperhatikan? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Dari keempat pokok pikiran itu kita akan mencari, menelaah, membandingkan lingkungan keluarga, sikap positif di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putri akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Semuanya bisa mencermati? Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan kombinasi strategi picture and picture, berbantuan media Canva,
Kalian atau peserta didik mampu yang pertama meyakini rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua, membangun sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran. Yang ketiga, kalian mampu menelaah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Keempat, kalian dapat membandingkan 4 sikap positif pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil laporan. Nanti kalian berdiskusi terkait dengan sikap positif terhadap pokok pikiran, lalu kalian akan maju presentasi. Putria akan menyampaikan juga teknik penilaian yang akan Putria gunakan pada pembelajaran hari ini. Penilaiannya itu berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap terdiri dari penilaian diri, penilaian antar teman, dan observasi dari Putria. Untuk penilaian pengetahuan nanti melalui pretest dan posttest. Untuk penilaian keterampilan, Putria lihat dari presentasi dari kalian. Semuanya paham? Sebelum menginjak ke materi, Putria akan menyampaikan aturan belajar yang harus kita sepakati pada pertemuan hari ini. Nah, aturan belajar yang pertama, tidak boleh menggunakan handphone saat jam pelajaran kecuali Putria minta untuk mencari informasi atau mencari sumber informasi dari tugas kalian. Semuanya sepakat? Sepakat. Yang kedua, dilarang gaduh selama proses pembelajaran. Semuanya sepakat? Sepakat. Ketiga, ketika kalian ingin bertanya atau mengajukan pendapat, kalian bisa angkat tangan terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat. Dan yang keempat, harus berbicara sopan dan santun baik kepada Putria atau kepada teman-temanmu. Sepakat? Sepakat. Oke, itu aturan belajar yang harus kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya, Putria akan memberikan pretest kepada kalian untuk mengukur kemampuan awal kalian. Silakan dibuka HP-nya. Soal pretest Putria berikan melalui WhatsApp grup kelas 9B, melalui link Google Form. Silakan kalian buka. Oke, semuanya sudah selesai? Oke, selanjutnya Putria akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok. Pembagian kelompok ini berdasarkan hasil nilai ulangan kalian pada pertemuan minggu lalu. Kelompok 1 ada Abiyu, Akidatur, Arya Bekti, dan Alda. Kelompok 2 ada Baikisia, Arya, Alfiatu, Puji. Kelompok 3 ada Chelsea, Desila, Hafid, Rizka. Kelompok 8 ada Naisila, Prila, Siti Lutfiatul, dan Trisia Suci. Oke, semuanya silakan membentuk kelompok.
Oke, baik. Semuanya sudah membentuk kelompok? Sudah, bagus. Oke, coba semuanya bisa mengamati tayangan gambar yang ada di LCD. Siapa yang berani berpendapat? Gambar 1 menunjukkan tawuran antar pelajar. Hal tersebut bertentangan dengan pokok pikiran pertama, yaitu pokok pikiran persatuan. Oke, bagus. Tadi siapa namanya? Mbak Desi. Gambar 1 berkaitan dengan pokok pikiran persatuan. Oke, selanjutnya silakan perhatikan gambar yang kedua. Semuanya sudah mengamati? Coba ada yang berani berpendapat terkait dengan gambar yang kedua. Oke, Mbak Rizka. Gambar kedua memperlihatkan seorang pelajar yang menjara-jara tembok. Hal tersebut bertentangan dengan pokok pikiran keempat, yaitu ketuhanan. Iya, bagus sekali. Gambar 1 tadi Mbak Desi menjelaskan bahwa gambar ini memperlihatkan tawuran antar pelajar yang bertentangan dengan pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Benar apa tidak? Iya, benar. Karena tawuran antar pelajar maupun tawuran antar masyarakat, anggota masyarakat itu sangat bertentangan dengan pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Ya, dari gambar 2 tadi Mbak Rizka menjelaskan bahwa gambar 2 termasuk melanggar pokok pikiran ketuhanan. Kenapa melanggar pokok pikiran ketuhanan? Kalian lihat, gambar 2 memperlihatkan seorang pelajar yang mencoret-coret tembok. Ini dinamakan tindakan vandalisme. Apa itu vandalisme? Ya, coret-coret tembok, merusak fasilitas umum. Itu biasanya dilakukan oleh seseorang, ini kan pelajar ya, seorang pelajar yang biasanya mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Mereka belum memiliki fondasi yang kuat, termasuk keagamaannya masih rendah. Dari gambar 1 dan gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa adanya sebuah masalah yang dilakukan oleh seorang pelajar, yang dilakukan oleh beberapa pelajar yang bertentangan dengan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, semuanya tolong perhatikan. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pelajar, sudah menjadi hak dan kewajiban kalian untuk turut serta dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap positif di lingkungan masyarakat. Sebagai lingkungan tempat tinggal kalian, diharapkan kalian mampu menjadi pribadi yang berjiwa sosial, memiliki tenggang rasa, memiliki sikap saling menghargai antar tetangga, suka menolong, toleransi terhadap sesama, khususnya tetangga. Sikap positif dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus wajib hukumnya memiliki perilaku positif terhadap konstitusi. Apa itu konstitusi? Contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Jadi kalian dalam berteman jangan membeda-bedakan latar belakang. Entah itu dia cantik, entah itu dia kaya atau tidak, entah itu dari agama apa. Nah,
Diharapkan kalian dalam berteman tidak membeda-bedakan latar belakangnya. Contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan masyarakat. Membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti apa? Kerja bakti, gotong royong, ronda malam, Karang Taruna, iya betul sekali. Itu ya, diharapkan kalian aktif dalam kegiatan masyarakat. Contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan negara. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Serta menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, dan ras. Jadi ini adalah contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan negara. Contoh pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan keluarga. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain. Bersikap adil. Nah, adil itu tidak harus sama anak-anak. Contoh, kamu memiliki kakak. Kakakmu mendapatkan uang saku 50.000, sedangkan kamu hanya 20.000. Adil tidak? Adil. Nah, ada beberapa anak nggak adil, Bu. Masa kakak 50.000, saya 20.000. Nah, padahal adil itu tidak harus sama. Kamu datang ke sekolah 15 menit sampai sekolahan. Kakakmu jaraknya lebih jauh. Kamu jam 2:15 mungkin sudah sampai rumah. Sedangkan kakakmu pulangnya sore. Jadi membutuhkan makan siang. Jadi adil itu tidak harus sama. Contoh pokok pikiran kedaulatan lingkungan keluarga. Berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal. Di lingkungan sekolah, musyawarah, diskusi kelompok itu termasuk di dalamnya. Lingkungan masyarakat, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, kepala desa. Lingkungan negara membantu penyelenggaraan pemilu presiden, DPR. Pemilu OSIS masuk di mana? Iya, sekolah. Contoh pokok pikiran ketuhanan. Lingkungan keluarga, rajin beribadah, ngaji bersama adik, bersama ayah ibu, sholat bersama. Kalau lingkungan sekolah, menghargai teman yang berbeda agama, ikut sholat berjamaah. Lingkungan masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda agama. Lingkungan negara, kalau lingkungan negara apa? Bertoleransi, benar sekali. Kita memiliki berapa agama? 6. Jadi kita harus bisa bertoleransi dengan semua agama. Oke, selanjutnya Bu Tria minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Semua perwakilan kelompok sudah maju ke depan ya. Nah, untuk menentukan tema kasus yang akan kalian jadikan sebagai bahan diskusi, kita acak melalui permainan word wall. Oke? Mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 mendapatkan tema bullying. Kita lanjutkan. Sekarang giliran kelompok 2. Dicatat ya, kelompok 1 dapat bullying. Oke, kelompok 2 mendapatkan tema kasus eksploitasi anak. Silakan dicatat. Ya, kelompok 7 mendapatkan diskriminasi agama. Dan yang terakhir kelompok 8 mendapatkan
tema kasus tawuran. Selanjutnya, Putria akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, silakan semua perwakilan kelompok boleh duduk dulu. Silakan perhatikan. Putria akan menjelaskan terkait pengerjaan LKPD dalam kelompok. Yang pertama, kalian isi dulu identitas kelompok. Di situ ada petunjuk belajar siswa, kalian baca. Nah, sudah. Halaman kedua. Dari tema permasalahan yang sudah kalian terima melalui game word wall tadi, kalian tulis, kalian analisis berdasarkan yang pertama, kalian mencari contoh-contoh kasus yang sesuai dengan tema. Yang kedua, kalian analisis kasus tersebut berdasarkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, kalian cari nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari permasalahan tersebut. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan dalam kelompok. Dalam mengerjakan analisis kasus tersebut, kalian bisa menggunakan buku paket, LKS, maupun internet. Cari sumber-sumber yang relevan, yang sesuai dengan permasalahan kalian. Oke, paham? Silakan dikerjakan. Putri harap semua anggota kelompok dapat bekerja sama. Semua kelompok aktif. Teman-teman, kita mendapatkan tema permasalahan game. Kita bagi tugas ya, yang ada menganalisis contoh-contoh kasus sesuai dengan tema. Abyu menganalisis kasus berdasarkan pokok pikiran. Ayah Bebi menganalisis nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari permasalahan tersebut. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3 dapat tema apa? Tema diskriminasi ras dan suku. Diskriminasi ras dan suku. Ada kesulitan? Tidak ada, bagus. Kalian cari contoh-contoh kasus yang sesuai dengan tema diskriminasi ras dan suku. Kalian cari analisis diskriminasi ras dan suku itu termasuk dalam pokok pikiran keberapa. Terus kalian cari juga nilai-nilai apa saja yang dapat kalian ambil dari kasus tersebut. Putri harap semua anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif. Oke? Semua kerjasama, bisa gunakan internet, buku paket maupun LKS. Silakan dikerjakan. Diskusi kelompok sudah habis. Agar tidak ngantuk, kita main ice breaking dulu. Siap? Siap. Dar. Dar. Bom. 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 Dar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Putri akan memberikan tantangan. Tantangannya berupa gambar misteri. Nah, setiap kelompok akan Putri berikan gambar yang harus kalian susun ke dalam kertas karton. Nah, kelompok yang berhasil menyelesaikan dahulu
dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan reward dari Putria. Siap ya? Jangan dibuka dulu. Oke, semuanya siap? Oke, Putra hitung 1, 2, 3. Silakan kerjakan. Ke bawah sedikit lah, itu benar. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, yo yang lain, kelompok lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya memperhatikan. Kita lihat. Yang pertama kali menyelesaikan adalah kelompok 6. Kita lihat dulu, apakah kelompok 6 sudah benar? Gambar 1. Gambar 1 ini tentang apa? Diskusi kelompok. Ya, kerja bakti bersihkan rumah. Bersih berbaris sebelum masuk kelas termasuk dalam pokok pikiran persatuan. Benar atau tidak? Ya, benar. Oke, karena kelompok 6 berhasil menyelesaikan tantangan terlebih dahulu dan jawabannya tepat, kelompok 6 akan mendapatkan reward dari Putria. Silakan maju kelompok 6. Ayo. Oke, kelompok 6 mendapatkan reward dari Putria. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, karena kelompok 6 berhasil menyelesaikan tantangan dan mendapatkan reward, maka kelompok 6 harus maju presentasi terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat. Oke, silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Intan Aulia Dwi Amanda. Nama saya Yusuf Bidul Alani. Nama saya Winnie Putri Anjani. Di sini kami mendapatkan tema yaitu kemiskinan. Analisis kasus berdasarkan pokok pikiran. Kasus kemiskinan sesuai dengan pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Alasannya karena pada pokok pikiran ini hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari permasalahan tersebut? 1. Kita dapat memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kemiskinan. 2. Menyempurnakan program perlindungan sosial. 3. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Membuka peluang investasi. 6. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Oke, siapa yang bertanya? Oke, Mbak Rizka. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari permasalahan tersebut? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari permasalahan tersebut? Kita dapat memberi bantuan kepada orang yang mengalami kemiskinan, menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang investasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor tangan
maju presentasi. Kelompok 8 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dan kelompok saya mau menjelaskan tentang tawuran antar pelajar. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiatul Fadila dan Saya Prila Caminta Laura. Saya Trisya Dimanadani. Dan saya Naisila Holisatu Naja. baik nanti akan dijelaskan oleh Prila. Baik, kelompok saya mendapatkan tema permasalahan tawuran. Contoh kasus yang sesuai dengan tema adalah aksi tawuran pelajar di Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 8 orang pelajar diamankan oleh polisi lantaran terlibat aksi tawuran di Bekasi pada tanggal 15 Juli 2020 malam. Kejadian ini menewaskan seorang pelajar berinisial MBC berusia 16 tahun. Ia mengalami luka bacok dan sempat ditabrak oleh lawan tawurannya. Analisis kasus berdasarkan pokok pikiran. Tawuran ini merupakan pokok pikiran yang bertentangan dengan pokok pikiran pertama. Menurut analisis saya, pelajar dalam usia remaja memang masih dalam konteks kelabilan. Jiwa pemberontak ingin diakui dan mudah diprovokasi membuat siswa-siswa SMA ini mudah melakukan kegiatan semacam ini. Selain itu, dalam usia yang labil, umumnya mereka lebih mempercayai komunitas mereka yang dianggap sehati sepikir, memiliki satu tujuan, dan akhirnya mereka memiliki rasa yang sama yang biasa mereka sebut solidaritas. Karena alasan solidaritas inilah akhirnya para pelajar itu memutuskan tawuran sebagai perjuangan untuk merebutkan daerah kekuasaan komoditas mereka. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa saja sih nilai-nilai yang terdapat dalam permasalahan tersebut? Baik, saya akan menjawab nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari permasalahan tersebut. Nilai yang dapat diambil dari aksi tersebut adalah nilai persatuan dan kesatuan yang mereka miliki antar teman, meskipun hal itu salah. Tetapi, itu adalah salah satu nilai positif yang mereka miliki. Dan pada intinya, kita sebagai pelajar sebaiknya menjauhi hal-hal negatif tersebut. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain dan sekitar. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Sekarang, coba Putria ingin salah satu anak untuk menyimpulkan materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Siapa? Oke, Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu 1. Sikap positif pokok pikiran persatuan, yakni menghargai sesama anggota keluarga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, ada sikap positif pokok pikiran keadilan sosial, yakni membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, ada sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu mengikuti pemilu dengan berdiri. Dan yang keempat, ada sikap positif pokok pikiran ketuhanan, yaitu saling menghargai antar umat beragama. Ya, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran. Contoh-contoh apa saja yang baik. Kita juga sudah belajar dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dengan kalian mengetahui contoh-contoh sikap yang baik, masalah-masalah terkait pokok pikiran, diharapkan kalian dapat mengetahui
Dari tahu kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan evaluasi kalian pada pertemuan hari ini, Putria akan memberikan post test. Nah, post test berupa Google Form sudah Putria kirim melalui WhatsApp grup kelas 9B. Silakan dibuka, waktu pengerjaannya 15 menit. Selesai, silakan. Selanjutnya, Putria akan memberikan penilaian sikap. Nah, penilaian diri dan penilaian antar teman melalui Google Form. Silakan kalian buka. Penilaian diri dan penilaian antar teman sudah habis. Silakan letakkan kembali HP kalian. Putria ingin salah satu anak menyampaikan manfaat apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Siapa? Oke, Mas Bayi Hakizia. Silakan. Manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah kita menjadi tahu contoh-contoh sikap positif dari pokok pikiran Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Ada hambatan pada pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Putri akan mencoba berinovasi dengan strategi-strategi dan media-media yang lebih menyenangkan. Pembelajaran hari ini Putri rasa cukup. Untuk materi minggu depan, silakan kalian pelajari materi tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ya, kalian pelajari dahulu di rumah agar pada pertemuan minggu depan kalian sudah siap menerima materi dari Putria. Untuk penugasan, Putria sudah memberikan penugasan melalui Google Classroom. Pembelajaran hari ini Putria rasa cukup. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, pembelajaran hari ini Putri akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.